Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sambasi Tanggung. NIM saya 26040121130052. Saya dari kelompok 4 praktikum penangkaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai modul penyu sebagai penyu responsi. Nah, penyu itu sendiri merupakan salah satu hewan reptil yang sebagian hidupnya tinggal di laut dan mereka akan turun ke darat untuk bertelur. Penyu ini sendiri juga sering bermigrasi dalam jarak yang cukup jauh, bahkan sampai ribuan kilometer. Nah, selanjutnya ada spesies penyu. Nah, penyu ini sebenarnya ada 7 spesies, tetapi yang ada di Indonesia itu hanya 6 spesies, yaitu penyu hijau atau Selodiomidas, ada juga penyu sisik yaitu Erdmoselis imbricata, ada juga penyu pipi atau Narrator depressus, ada juga penyu lekang atau Lepidoscelis olivacea, ada juga penyu belimbing Dermocelis coriacea, dan juga penyu tempayan yaitu sering disebut kareta-kareta. Nah, buat morfologi dari penyu sendiri, penyu itu terbungkus oleh tempurung atau karapas yang berbentuk pipih, serta dilapisi oleh zat karapas yang berfungsi sebagai pelindung alami dari predator. Nah, pada bagian dada dan perut itu disebut plastron. Nah, buat ciri khas dari morfologi penyu itu terdapat di sisiknya, di inframarginal atau sisik yang melapisi plastron, dan juga terdapat pada alat gerak yang berupa flipper. Nah, jadi flipper ini digunakan penyu sebagai alat sebagai alat buat mereka bergerak. Nah, di sini juga ada gambar penyu. Di sini di sebelah kanan ada bagian penyu jantan yang membedakan penyu jantan dan betina. Buat jantan itu ekornya lebih panjang, dan juga buat penyu betina ekornya lebih pendek. Nah, di sini juga ada beberapa tampilan penyu dari dorsal dan juga dari ventral. Nah, buat habitat penyu ini sendiri, penyu biasanya umumnya tinggal di perairan dangkal, pantai, teluk, laguna, dan muara. Dan juga mereka sering menjelajah ke laut lepas. Penyu juga dapat ditemukan di laut yang hangat dan sedang di seluruh dunia kecuali wilayah kutub. Terus beberapa spesies penyu bersarang dan mencari makan di area umum yang sama, sementara yang lain bermigrasi dari jarak yang sangat jauh. Nah, buat ekologi penyu itu secara umum membantu menjaga ketersediaan ikan laut karena spesies tertentu memakan ubur-ubur yang merupakan pemangsa anak ikan. Selain itu, keberadaan penyu juga dapat menjadi daya tarik ekowisata. Penyu juga dapat membantu keseimbangan ekosistem laut dengan memakan tumbuh-tumbuhan laut dan juga hewan laut lainnya. Penyu juga dapat membantu menjaga kualitas pantai dengan menggali lubang untuk bertelur sehingga membantu mengurangi erosi pantai. Seperti itu. Selanjutnya, kan tetapi karena saat ini perburuan penyu atau spesies penyu sudah jarang ditemukan, karena itu para masyarakat pesisir mengadakan penangkaran supaya spesies penyu ini tetap terjaga. Dan juga saat ini penyu ini sudah termasuk ke dalam salah satu
hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat pesisir untuk membantu melestarikan dari si penyu ini. Nah, buat penangkaran penyu yang ada di Indonesia itu sebenarnya ada banyak. Di sini ada beberapa saja. Yang pertama itu ada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta. Terus ada juga di Bali, di Tanjung Benoa. Terus ada juga di Pantai Sukamandi, Banyuwangi, Jawa Timur. Terus ada Pemumbahan, Sukabumi, Jawa Barat. Terus ada di Lombok juga, di Gili Trawangan. Terus ada di Tanjung Belimbing, Kalimantan Barat, Pantai Batu Hiu di Pangandaran, Jawa Barat, dan masih ada juga beberapa tempat. Ini guys, keren banget. Selanjutnya, nah di sini buat penangkaran penyu secara umum, yang pertama yang dilakukan itu pemantauan sarang, di mana pemantauan sarang ini melibatkan pemantauan aktivitas sarang penyu, termasuk penandaan dan juga perlindungan sarang-sarang penyu untuk mencegah gangguan dari pemindahan telur ke lokasi penetasan yang aman. Nah, jadi di sini saat pemantauan sarang, masyarakat atau orang yang melakukan penangkaran biasanya membuat tanda atau membatasi di area sekitar penyu bertelur. Buat yang selanjutnya yaitu penetasan telur. Nah, nanti telur-telur akan diambil dari sarangnya dan kemudian akan dipindahkan ke lokasi penetasan yang tempatnya baik untuk dilakukan teknik penetasan buatan. Selanjutnya juga ada perawatan tukik. Di sini buat perawatan tukik, nanti setelah mereka menetas dari telurnya, tukik-tukik penyu bakal dirawat sampai umur mereka siap untuk dilepaskan kembali ke laut. Nah, pada perawatan tukik ini mereka biasanya dirawat oleh para orang yang melakukan penangkaran. Jadi mereka nanti bakal ada sistemnya tersendiri. Mereka akan dikasih makan dan juga dijaga parameter kualitas perairan sampai bisa mereka dilepaskan ke habitat alaminya. Nah, selanjutnya pelepasan ke laut. Nanti tukik-tukik penyu yang sudah siap dilepas nanti bakal dilepaskan ke habitat alami yaitu laut. Jadi pelepasan ke laut ini nanti biasanya dilakukan secara terkontrol untuk memastikan keselamatan tukik-tukik. Jadi saat pelepasan ke laut, apabila tukik-tukik masih belum siap untuk dilepaskan, pasti dibawa ke penangkaran dulu, dirawat dulu sebelum mereka dilepas ke laut. Nah, selanjutnya ada pemantauan pasca pelepasan. Nah, jadi setelah mereka dilepaskan, mereka bakal dipantau juga. Nah, pemantauan ini bisa berupa pemberian tanda kepada penyu-penyu. Jadi mereka dikasih dikasih kayak penanda gitu di bagian leher. Jadi supaya mereka orang-orang penangkaran atau yang melakukan konservasi bisa mengetahui apakah penyu yang dilepas dari penangkaran masih hidup sampai mereka di beberapa waktu kemudian setelah dilepaskan. Seperti itu. Selanjutnya ini ada video penangkaran penyu. Mumpung lagi pre Hai. Iya. Bau. Nah, itu merupakan salah satu video penangkaran penyu dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Pulau Tinabo. Jadi itu buat penangkaran penyu. Buat yang paling kecil itu ada berumur 3-4 hari, dan yang paling besar itu ada 3 spesies, itu berumur sekitar 5-6 bulan. Jadi buat spesies penyu yang ada di penangkaran tersebut adalah Selenobidas atau penyu hijau.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam video respons ini. Apabila ada kesalahan, tolong dimaklumi. Terima kasih.